Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Senang sekali menyapa di ibadah streaming di hari Minggu ini. Kami mengucapkan terima kasih. Seharusnya saya ke Kudus hari ini, tetapi karena satu dan dua hal kita harus streaming kembali. Tetapi saya pribadi percaya bahwa Roh Kudus ada di rumah Bapak Ibu Saudara sekalian, dan kita percaya juga bahwa bulan keluarga ini menjadi bulan di mana keluarga kita dipulihkan dan damai berkat Allah tercurah atas kehidupan kita. Doa saya biar bulan ini banyak pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan ya. Salam rindu saya bersama dengan istri yang ada di Solo bersama dengan saudara hari ini. Nah, baik Bapak Ibu, tema bulan ini adalah tentang home ya, tentang home. Tentang apa itu keluarga dan rumah dalam arti yang sebenarnya. Dimanapun dan kapanpun keluarga, saya mencatat ini, selalu menjadi tujuan akhir buat kita. Saya ulangi, dimanapun, kapanpun, keluarga menjadi tujuan terakhir buat kita. Kita ada karena keluarga. Saudara bertumbuh karena keluarga. Tapi kalau begitu saudara keluar dari rumah, saudara bekerja di luar kota, toh saudara berkeluarga di sana. Sampai akhirnya pun nanti kita kumpul bersama menjadi satu keluarga. Bahkan saya bisa pastikan waktu kita mati di peti mati, sebelah kanan, sebelah kiri kita, yang ada di samping kanan kiri kita adalah keluarga yang mengasihi kita dan mencintai kita. Keluarga adalah segala-galanya. Ada satu film cukup bagus, saya suka film ini, judulnya Klik ya. Dimana seorang pria bosan dengan keluarga, dia mencoba untuk mengubah gaya hidupnya dan dia menemukan satu remote. Dan dia bisa cepatkan kehidupannya dia. Kalau istrinya sedang ngomel, bisa di pause. Ceklik, enak ya. Kalau kita punya remote kayak begitu, kalau istri baru ngomel-ngomel di pause. Ceklek, iya, dia masih diem. Dan kita boleh ngapa-ngapain begitu ya. Kalaupun kita sama orang tua nih yang anak-anak, orang tua baru kasih tahu sama kita, kita cepetin. Itu remote itu kayak remote televisi beneran. Dan kehidupan itu diatur hanya dengan remote. Apa yang terjadi? Film itu mengisahkan ada banyak kisah kehidupan yang tiba-tiba hilang. Karena lompat dan lompat dan lompat dan lompat terus. Bapak ini mempercepat kehidupannya dia sampai dia nggak sadar anaknya menikah. Anaknya bertumbuh dewasa. Nah, terakhir ending film itu, keluarga adalah segalanya. Nah, endingnya dia dari rumah sakit, anaknya datang, dan dia sedang mau pamit sama papa mama, papanya yang sedang terbaring di situ. Papanya nggak sadar. Tapi begitu anaknya ini keluar dari rumah sakit, papanya sadar, langsung dikejarnya anak ini. Tapi hujan begitu deras. Ini klimaks dari film itu. Hujan begitu deras, lalu anaknya mau masuk ke mobil, ada sesuatu dorongan untuk dia lihat ke belakang. Dan waktu dia lihat ke belakang, papanya udah ambruk di jalan. Lalu dia buru-buru nyamperin papanya. Wah papa gini-gini, lalu keluarganya kumpul semua. Begitu keluarganya kumpul, papanya ngomong begini, keluarga adalah nomor satu. Keluarga adalah segalanya. Kamu jangan kerja dulu. Kamu ambil cuti untuk liburan, untuk honeymoon, untuk pergi bulan madu. Saya mau katakan bahwa keluarga adalah segalanya. Saudara boleh keluar kota, saudara boleh cari duit, saudara boleh apa saja saudara bisa kerjakan. Tapi toh akhirnya akan kembali kepada keluarga. Sehebatnya saudara, tapi kalau kita nggak hebat di rumah, buat apa? Betul nggak? Saudara punya gelar begitu hebat, saudara punya gaji yang cukup tinggi, saudara punya kedudukan yang luar biasa, saudara dihormati di luar, tapi di rumah saudara dicaci maki, saudara diremehkan, buat apa? Lebih baik di dalam rumah kita dihargai, ya. Nah, apa itu house? Apa itu home? Saya pikir kemarin beberapa hamba-hamba Tuhan sudah menyampaikan akan hal ini. Saya cuma mereview saja apa yang saya mau share pada pagi hari ini ya. House adalah rumah yang sebenarnya dalam arti bangunan dalam bentuk fisik. Tapi kalau home adalah suasana di mana ada rasa nyaman di sana, ada rasa bahagia di sana, ada rasa damai di sana. Nah, itu bicara soal suasana.
bicara soal suasana. Saya teringat di kisah Kejadian. Pada saat Nuh itu hampir terdampar, dia mengambil burung gagak. Waktu dia ambil burung gagak, dia lepaskan burung gagak itu terbang, lalu dia kembali lagi. Oke, habis itu beberapa hari kemudian Nuh tahu burung gagak kemudian terbang kembali dan gak balik, gak pulang. Nah, ini tema kita hari ini, pulang ya. Ini gagak ini dilepas dan gak balik. Lalu akhirnya dia ambil burung merpati, ya, burung merpati. Begitu dilepas, burung merpati terbang, tapi balik lagi seperti burung gagak yang pertama. Merpatinya mau ditangkap, lalu dimasukkan ke kandangnya. Burung gagak enggak ada data itu. Habis itu besoknya merpatinya beberapa hari kemudian diterbangkan kembali. Burung merpati itu balik lagi, tetapi membawa potongan-potongan bulir-bulir gandum di paruhnya dia. Sementara burung gagak enggak pulang. Apa yang membedakan? Saya mau share ini dulu, ini menarik sekali. Kenapa kok orang-orang nggak mau pulang? Nah, nanti saya tujuannya mau ke sana. Tapi saya mau share tentang burung gagak dulu. Bayangkan ya, burung gagak terbang, ada begitu banyak bangkai bertebaran di mana-mana. Itu kayak begini loh, orang nggak makan sekian lama, tiba-tiba disodorkan hidangan yang begitu mewah dan megah yang bergelimpangan di depannya dia. Dengar, 100 sekian hari burung gagak ada di lockdown. Di mana? Di Bahtera. Kemudian dilepas. Begitu dilepas, begitu sukacitanya dia lihat bangkai-bangkai bertaburan di mana-mana. Itu yang mengakibatkan burung gagak gak pulang. Lain sama merpati, walaupun dia dapatkan bulir gandum, tapi dia pulang, kasih kabar sama yang namanya Nuh. Itu bedanya. Burung gagak sudah mulai merasa bebas, kerakusannya mulai muncul, dan dia lupa tugas dan panggilannya, lupa pulang. Nah, saya mencatat ada 8 poin kenapa orang tidak mau pulang atau nggak betah di rumah. 1, suasana rumah membosankan. Betul nggak? 2, tidak ada kegiatan yang positif di rumah. Bapaknya itu, ibunya ini, anak-anaknya lihat kanan kiri, ngapain di rumah? Nggak ada yang positif. Plus keluar. 3, kondisi keluarga yang tidak kondusif. Perang terus, baratayuda, kerompang, sini pakai gaya apa, sini pakai gaya macan, sini kepakai gaya ceker, segala macam, piring berterbangan semuanya. Keluarga yang tidak kondusif membuat orang tidak betah di rumah. Kamu kenapa sih nggak di rumah terus? Ngapain di rumah? Bosen begitu. 4, adanya pengaruh teman dan pergaulan. Diajak nongkrong, lebih asik sama teman-teman. 5, desakan sosial masyarakat. Ayo goes, wah, makanya orang gak suka di rumah, sukanya goes, sukanya pasang status di Instagram dan segala macam sosialitanya itu menjamur ada di mana-mana. Yang ke-6, karakter anak yang aktif. Karena dia aktif, tidak mau di rumah, itu yang membuat dia kemana-kemana dan dia ingin mengekspresikan dirinya. Ke-7, karena tidak punya sahabat. Di rumah gak ada sahabat yang enak diajak ngomong. Tapi kalau sama temen, ngomongnya enak banget diterima. Tapi kalau di rumah, baru ngomong ayat 5 keluar. Baru ngomong 2 kalimat, tiba-tiba masa lalu keluarin semuanya. Lalu yang ke-8, kenapa banyak orang tidak mau pulang? Karena udah enak di luar, karena udah sukses di luar, jadi mau pulang itu rasanya susah dan sulit. Nah, saya mau ke sini. Dalam bahasa Cina, kata pulang ada 2 kata. Huijia. Ya, huijia ada 2. Yang artinya bisa go home, tapi bisa juga kembali, return dari rumah. Kembali dari rumah. Ya. Nah, dari kata pulang ini saya mencoba untuk merenungkan ayat apa yang bisa kita pelajari untuk kita bisa menikmati kehidupan keluarga kita dengan rasa nyaman, damai, tenang, di mana semua orang kumpul di dalamnya tanpa tekanan apapun.
Saya menemukan cerita itu dalam Injil Lukas. Lukas menceritakan tentang anak yang hilang. Sudah tahu cerita ini? Cerita bagaimana si bungsu meminta warisan kepada papanya, lalu dia pergi dari papanya menghamburkan duitnya dan dia habis. Lalu akhirnya untuk dia bisa makan, dia harus kerja di tempat peternakan babi. Nah, waktu dia kerja, dia teringat akan rumah papanya. Lalu dia mengambil keputusan untuk pulang. Saya ulangi. Dia ngambil keputusan untuk pulang ke tempat papanya dengan segala macam resiko. Oke, saya mau katakan gini, sejak saudara ngambil keputusan untuk pulang, selalu ada resiko, plus dan minus. Kalau minusnya mau dipikir-pikir, ya akan banyak. Tuh anak yang hilang, tuh anak durhaka, tuh begini. Kalau kita lihat hidupnya minus, dia akan minus. Tapi si bungsu ini lihat hidupnya secara positif. Hitung-hitungan, rugi dan untung, lebih banyak untung kalau saya pulang. Dimarahin, gak apa-apa lah, memang aku salah. Dicaci maki, diremehkan kakak, pembantu-pembantu, dikata-katain, udah gak apa-apa, memang itu resiko. Dan itulah saya masa lalu. Tapi saya mau berubah, saya mau menunjukkan. Dan itu yang diambil oleh si bungsu. Ada satu gelas. Ini gelas, saya minum sebentar. Ada kosong dan ada isi. Tergantung kita Bapak Ibu. Lihat hidup ini kosong separuh atau isi separuh. Si bungsu lihat hidupnya optimis, ada harapan. Saya pulang, apapun yang terjadi, Papa akan terima saya. Kalaupun ada resiko, saya mau jadi budak. Dia udah siap kok. Segala sesuatunya dia udah siap. Aku mau jadi budak aja buat Papa, nggak apa-apa. Daripada aku mati kelaparan di sana. Sejeleknya budaknya Papa, tetap makan yang enak. Betul nggak? Nah, rasa pulangnya ini ternyata membawa pemulihan yang luar biasa. Mari kita belajar apa yang kita bisa pelajari dari anak bungsu ini. Saya tidak tahu, mungkin saudara udah lama merasa nggak nyaman di rumah, merasa di rumah itu kayak hotel, merasa hubungan suami istri nggak connect lagi. Kayak Tom and Jerry, lari sana, lari sini, ini datang, ini keluar, ini pulang, ini gimana caranya bisa biar pulang, badannya di rumah tapi pikirannya ada di luar. Anak-anak saya tidak tahu apakah hubungan dengan orang tua udah bagus, ataukah kita badan di rumah sekali lagi tapi pikiran kita ada di mana. Nah, mari kita belajar rumah kita menjadi home dan mari kita pulang kembali, ya, kembali ke rumah. Dengar, apa saja yang saudara kerjakan, toh akhirnya saudara akan kembali ke rumah. Kalau saudara sakit, siapa yang tolong saudara? Teman-teman, siapa yang biayai? Mereka terbatas. Tetap keluargalah yang akan mensupport kita semuanya. Nah, ada beberapa poin yang saya mau share di hari ini. Yang pertama, introspeksi diri dan mari kita sadar diri kita. Ya, introspeksi diri kita dan sadarlah diri saudara. Lukas 15 ayat yang ke-17 dikatakan begini. Lalu ia, si bungsu, menyadari keadaannya. Nah, banyak orang udah bokek tetap gak sadar dirinya kayak apa. Repot. Banyak orang udah banting, udah jatuh bangun, udah terkapar gitu, tetap gak sadar dirinya siapa. Ya. Nah, mari kita sadar diri kita, keadaan kita. Nah, si bungsu ngomong gini, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Dia sadar bahwa Bapaknya penuh dengan kasih. Dia sadar Bapaknya penuh dengan belas kasihan. Ia juga sadar tentang keberadaannya. Tetapi kesadaran akan Bapaknya lebih besar daripada kesadaran akan dirinya. Kalau dia kesadaran akan dirinya lebih besar daripada Bapaknya, dia gak mau pulang. Pasti ngomongnya begini, apa Bapak mau terima aku? Apa Bapak mau mengampuni aku? Aku udah kayak begini, aku udah hancurin Bapak, aku udah nyoret namanya Bapak gini-gini. Apa dia mau terima aku? Itu kesadarannya cukup kuat. Tetapi si bungsu enggak. Dia menyadari keadaannya, dia introspeksi, dan akhirnya dia sadar. Mari kita sadar akan hidup kita. Jangan cuma menyalahkan orang lain yang membuat saudara gak kerasan di rumah. Mari kita sadar, jangan-jangan diri kita yang tidak memberikan suasana bahagia di rumah.
Kenapa papa mama seringkali marah? Ya karena kita nggak bereskan rumah kita. Kita nggak bertanggung jawab atas waktu dan kehidupan kita. Jangan salahkan papa mama terus akhirnya saudara keluar dari rumah cari pelampiasan yang lain. Pulanglah anak-anak, pulanglah. Mari kita sadar diri. Suami istri mari kita sadar. Kenapa kok suami lebih banyak di luar? Kenapa? Jangan-jangan karena kita cerewet terus. Kita kayak tape recorder. Wah, kalau begitu disetel nggak bisa dimatiin gitu ya. Dan akhirnya suami ya bosan di rumah, setiap kali dikata-katain, ujung-ujungnya disalahin, tidak dihormati. Nah, makanya mereka suka keluar. Mari kita introspeksi diri kita sebelum menuntut orang lain untuk pulang. Nomor 1, mari kita sadar ya. Nomor 2, hadirkan kasih Bapa dalam kehidupan kita. Nomor 2, hadirkan kasih Bapa dalam kehidupan kita. Lukas pasal 15 ayat 17. Betapa banyak orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Lihat si bungsu. Si bungsu sadar akan kasih Bapa. Dia sadar bahwa hadirnya kasih Bapa akan memulihkan kehidupannya dia. Ini yang memotivasi dia untuk pulang. Jadi yang nomor 2, yang membuat saudara kerasan tinggal di rumah, miliki kasih Bapa. Ya, kasih Bapa itu adalah penerimaan tanpa syarat. Kasih Bapa adalah kasih yang mengampuni. Kasih Bapa adalah kasih untuk bisa terkonek dan berkomunikasi dengan baik. Kasih yang melihat bukan apa yang dilakukan, tapi dia melihat hati yang terdalam. Itulah kasih hati Bapa. Ya, saya mau share di sini Bapak Ibu. 1 Tawarik 13 ayat 13. Daud pada saat dia membawa tabut perjanjian, dia tidak menaruh di bait suci atau di kota Yerusalem, tapi ia membawanya ke rumah. Kata rumah dipakai kata home, bukan house. 1 Tawarik 13 ayat 13. Artinya hadirat Tuhan akan ada dan mengubah house menjadi sebuah home yang begitu luar biasa, di mana kemuliaan Allah akan bertata di sana dan kasih Allah akan dihidupkan dan terpancar dalam setiap kehidupan kita. Ini yang nomor 2. Bapak Ibu miliki kasih Bapa, ya, miliki kasih Bapa. Saya belajar banyak di sini Bapak Ibu. Ya, anak saya udah dewasa. Kemarin pulang dari Aussie. Udah beda banget dengan Calvin yang saya tahu waktu kecil, waktu dewasa. Konsep berpikirnya, nalarnya, segala macam. Saya tidak bisa pakai otot dan teriakan-teriakan, nggak bisa. Saya harus menempatkan sebagai seorang bapak kepada si bungsu ini. Dan ternyata hubungan seperti itu yang kami bangun. Dan kami mengalami perjumpaan dan ikatan yang semakin deep, semakin dalam bersama dengan dia. Ya, memang rasanya kita susah, kita sakit, kita terluka, kita bisa kecewa dengan orang-orang yang di sekitar rumah. Tapi belajarlah kasih Bapa. Bukankah Bapa juga pernah kecewa sama kita? Tetapi kasih Bapa itu luas bagaikan samudra. Kita minta ampun, dia sodorkan pengampunan. Kalaupun dia salah, harusnya Bapa hukum. Marahnya sekejap, tapi kasih karunia-Nya itu terus-menerus terjadi buat anak-anaknya yang dicintai. Ya, saya mengundang Bapak Ibu punya kasih Bapa. Stok pengampunan yang begitu banyak. Stok penerimaan tanpa syarat yang begitu dahsyat dan dalam. Ya. Yang terakhir. Nomor 3. Komitmen aktif untuk melakukannya. Ini yang nomor 3. Kalau saudara baca, ada satu kata yang diulang di anak bungsu di sana. Aku mau bangkit pergi ke tempat Bapakku. Maka bangkitlah ia, itu ayat 20. Ada satu kata yang diulang. Secara hermeneutika, ilmu menafsir, biasanya kalau satu kata diulang, kita tidak boleh kemana-mana. Kita harus lihat ayat itu. Nah, kata bangkit ini muncul begitu hebat. Si bungsu ini bangkit ke rumah bapaknya dan pergi ke tempat bapaknya. Gak cukup cuma saudara sadar, perlu tindakan aktif untuk penyelesaian. Kalau ada yang salah, mintalah maaf. Kalau saudara salah, mari kita rendahkan diri. Kalau saudara benar, rangkulah mereka yang terluka, mereka yang harus diangkat.
Sama-samalah Bapak Ibu. Saya percaya kita akan bisa melewati hari-hari kita kok. Betul ya Bapak Ibu. Nah, yang penting punya komitmen dulu. Gak ada kata cerai, gak ada kata pisah. Tetap kamu anaknya papa. Kamu mau rusak kayak apapun, kamu anaknya papa. Duduk, papa sayang sama kamu. Ayo kita selesaikan baik-baik. Saya percaya Roh Kudus akan datang loh. Roh Kudus akan menjamah satu one by one anggota keluarga. Dan akhirnya pemulihan itu terjadi atas kehidupan kita. Saya mau tutup dengan satu cerita. Habis ini kita mau berdoa. Ada satu anak yang sangat mengecewakan orang tuanya. Udah lama dia keluar dari rumah. Dia mau pulang, malu. Karena dosanya udah apa saja cowok ini lakuin. Satu kali dia WA sama papanya. Papanya kaget. Udah lama gak WA, dia WA. Aku mau pulang. Kalau papa mau terima saya, mama mau terima saya, di luar rumah ada satu pohon yang cukup rindang di sana. Kasihlah tanda pita putih di situ sebagai tanda bahwa rumah ini menerimaku untuk pulang. Bapak itu terima WA, dia balas, oke nak pulanglah, bapak gini-gini. Tapi anak itu nggak membalas apapun yang bapaknya balas lewat WA. Bapaknya siapin, dan ternyata, saudara tahu nggak? Dia siapin pita-pitanya gitu. Dan waktu yang udah ditetapkan, anak ini naik Grab. Dia lewat dulu di depan rumahnya. Tahu nggak Bapak Ibu? Itu pohon, pitanya nggak satu. Tapi hampir semua pohon itu dipenuhi dengan pita-pita putih yang begitu banyak sekali. Sehingga mengakibatkan anak itu terdiam. Dan supir Grabnya ngomong, Mas, udah sampai. Alamatnya yang di mana? Bentar ya Mas ya, bentar. Anaknya udah berkaca-kaca nangis. Melihat pohon itu sudah gak ada daunnya lagi. Semua putih. Sebagai orang tua kadang-kadang kita merasa terluka dan sakit. Kecewa iya sama anak-anak. Hati ini kadang-kadang ganjel, pikiran tidak bisa tidur semalam-malam hanya karena mikirin anak, keluarga, dan segala macam. Kadang naik dipikir ya Pak ya, kita tuh kadang-kadang kecewa. Kadang kita sendiri ya butuh refreshing, kita butuh bisa keluar gitu ya dari rumah ini. Tetapi karena komitmenlah yang membuat kita bertahan. Komitmenlah, ketaatan dan kesetiaanlah yang membuat kita kuat sampai hari ini. Karena kasih anugerah Tuhan Yesus saja yang pernah komitmen sampai di atas kayu salib. Anak ini turun dari Grab mobil. Dia buka pintunya. Begitu pintunya dibuka, suara pintu itu buka. Pintu rumah kebuka. Papanya lari seperti anak yang hilang ini. Dipeluknya anak ini. Saya rindu saudara mengalami pelukan kasih ini. Di mana suami istri boleh saling pelukan kembali. Kita sama anak-anak boleh pelukan kembali. Tidak tahu kenapa ya, saya itu kalau dipeluk istri, saya tidak meluk loh ya, istri yang peluk, atau anak yang peluk, atau orang lain yang peluk saya itu rasanya itu, rasa kedekatan itu begitu indah, luar biasa. Saya berdoa lewat mimbar hari ini. Mari kita introspeksi diri kita, sadar kalau kita salah, koreksi diri. Kedua, hadirkan kasih Bapa dalam diri kita. Dan ambil tindakan, pulanglah. Selalu ada plus minus kekurangan. Tetapi bersama Yesus, kasih Tuhanlah yang akan mendahului. Kasih Tuhanlah yang tiba-tiba akan mengurai semua benang ruwet. Dan tiba-tiba pelukan cinta dan kasih. Itulah yang kita terima. Saya berdoa, anak saudara pulang. Saya berdoa, suami saudara pulang. Saya berdoa, istrimu pulang, Pak. Dalam kasih, pemulihan keluarga, saling peluk dengan cinta dan berkata, ya sudah, ya sudah. Kita mulai lembaran baru. Kita buat cerita kita. Endingnya, klimaksnya udah selesai. Sekarang endingnya kita buat menjadi sebuah cerita yang bagus buat generasi lepas generasi. Mari kita berdoa.
Bapa di dalam surga, kami berdoa, kasih setia Tuhan nyata. Pulihkan keluarga-keluarga, suami-suami, istri, dan juga anak. Kembalikan kami pada cinta keluarga bersama-sama. Kembalikan kami yang mungkin kami sudah tidak mikir soal kasih di rumah. Papa, mama, kami sudah tidak mikir lagi. Kembalikan kasih itu kepada kami yang pernah hilang, yang pernah sekarat, yang mungkin mati. Bangkitkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sangat rindu kasih setia dan anugerah-Mu nyata atas kehidupan kami. Bapak Ibu yang di rumah diberkati Tuhan, keluarganya dipulihkan. Dari keluarga yang dipulihkan, ekonomi dipulihkan, gereja dipulihkan, umat Tuhan dibangkitkan luar biasa, menjadi umat yang kuat dan tahan banting dalam apapun. Dalam nama Tuhan Yesus, datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.